Baik, selamat malam semua para peserta webinar Zoom yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai dengan materi kita pada sore menjelang malam. Dengan kasih Kristus kita akan berdoa bersama-sama sebelum ikuti seminar lewat webinar ini. Kepada Bapak Pendeta Ferdito, kami persilakan untuk berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus. Kami akan mengikuti Zoom meeting, materi-materi untuk diajarkan kepada calon pendeta muda. Tuhan, tolong semua acara ini boleh berjalan dengan baik. Tolong Bapak dosen kami, Bapak Lim, yang ada, sehingga semua acara ini berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tolong semua teman-teman yang ada, beri cuaca, signal yang baik Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semua kami boleh dibekali dan kami boleh ajarkan kepada banyak orang. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, buka kelas Zoom meeting pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sorry. Silakan kepada pemateri, Bapak Dr. Lim, silakan. Kita langsung kepada share screen ya. Tolong bisa di-admit Pak Sony sama Pak Mesak. Ya. Kita hari ini bicara manajemen dan kepemimpinan gereja. Jadi sebenarnya ini tidak lepas dari organisasi dan administrasi, karena ini yang sebagai satu rangkaian di dalam kepemimpinan gereja. Jadi sekali lagi saya mengulas dari organisasi dan administrasi gereja, di mana sudah saya sampaikan bahwa gereja itu di dalam dua posisi, yaitu di dalam organisme dan organisasi. Sebagai organisme, gereja ada dalam tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Sehingga semua yang dikerjakan oleh anggota tubuh atau gereja itu sendiri asal dari perintah kehendak dari sang kepala, yaitu Kristus. Tetapi bicara organisasi, yaitu di mana kita mengerjakan apa yang disebut dengan mengkoordinasi dengan membuat berbagai strategi di dalam organisasi gereja. Sehingga di sini gereja ada di dalam dua posisi ini, yaitu manajemen dan kepemimpinan gereja. Jadi kalau kita lihat, gereja dalam dua kondisi seperti ini. Ya. Jadi kita lihat di sini yang apa itu manajemen dan kepemimpinan gereja. Manajemen berarti satu proses penggunaan sumber daya yang efektif menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Manajemen juga adalah ilmu dan seni dalam perencanaan. Jadi seorang yang menjadi seorang manajer, dia adalah bicara seni, ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan daripada benda atau tenaga manusia untuk mencapai satu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi itu yang dapat kita lihat, di mana manajemen itu bicara ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan daripada benda atau tenaga dengan satu tujuan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi sebagai organisasi, seorang pemimpin, dia menjadi seorang manajer. Kalau pernah saya gambarkan demikian,
Di mana kalau Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin atau gembala, pemimpin jemaat, maka kita memerlukan panggilan atau karunia gembala itu. Tapi juga di situ ada namanya Bapak Ibu sebagai pemimpin, leader itu. Sehingga belajar leadership atau kepemimpinan. Kita juga belajar namanya manajemen. Ada lagi kita bicara tentang administrasi. Bicara komunikasi. Jadi sangat kompleks sekali. Komunikasi. Nah, komunikasi, administrasi, manajemen, kepemimpinan, dan utamanya panggilan sebagai gembala itu merupakan yang melengkapi Bapak Ibu jadi pemimpin. Saya sudah jelaskan dalam Efesus pasal 4 ayat 11, itu dijelaskan ada tentang 5 jawatan itu yang sering kita sebut, dan di sana ada gembala. Nah, gembala ini sekali lagi bukan gembala sidang, tapi karunia gembala. Artinya, dimanapun Bapak Ibu dengan karunia itu bisa menggembalakan umat Allah, menuntun dan mengajar mereka kepada jalan Tuhan. Tapi sebagai gembala sidang atau pemimpin jemaat, tidak cukup sekali lagi dengan karunia itu. Tapi Bapak Ibu bisa menjadi seorang pemimpin, manajemen, pengelola, bicara administrasi, bicara komunikasi. Nah, ini semua diharapkan ada pada kita sebagai pemimpin gereja. Kalau Bapak Ibu memberitakan Injil sebagai contoh, ya Bapak Ibu tidak perlu sekolah sebenarnya. Tahu firman Tuhan dengan karunia bisa memberitakan Injil dan banyak orang percaya kepada Kristus. Tapi kalau Bapak menjadi pemimpin gereja, Bapak Ibu harus belajar manajemen, belajar komunikasi, belajar leadership, belajar mengelola dan mengatur. Itu yang diperlukan di dalam gereja kita. Nah, seringkali Bapak Ibu dalam kepemimpinan ini nantinya kita mengabaikan itu. Apalagi kita di kalangan gereja Pantekosta dengan istilah mengalir saja. Sehingga semua tidak ada keteraturan, tidak ada administrasi yang baik, tidak ada pengelolaan yang baik. Dan termasuk di dalamnya komunikasi yang baik. Dan semuanya itu harus dipelajari. Ya memang Tuhan juga berikan karunia memimpin, karunia menasehati, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi kalau Bapak Ibu belajar juga bisa. Karena ada banyak sumber, misalnya seorang begini, gereja butuh pemain musik. Kita bisa berdoa minta Tuhan kirim pemain musik. Ada orang-orang diberikan karunia dan keahlian itu. Tapi juga tidak salah kalau Bapak Ibu misalnya anak-anak remaja itu dikursuskan musik. Di les musik, 2 tahun pasti jadi itu pemain musik. Tapi kalau kita mau menggunakan cara tadi menunggu, silakan. Jadi kan ada banyak cara untuk mengelola gereja itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau nunggu Tuhan kirim pemain musik dalam gereja saudara, bisa juga. Ya pasti Tuhan kirim. Ya kapan Tuhan kirim, ya terserah Tuhan. Tapi alangkah baiknya juga kalau Bapak Ibu mempersiapkan diri, anak-anak yang sudah tamat SD mulai dilatih musik, dia bisa bermain musik dengan baik. Begitu. Sama orang berkhotbah. Orang berkhotbah sekolah juga bisa khotbah.
Jemaat kalau dia berjemaat 20 tahun, dia sudah pintar khotbah mestinya. Karena dia sering dengar khotbah-khotbah di gereja. Tapi kalau dia tidak belajar ilmu berkhotbah, ya apa yang didengar itu yang menjadi pelajaran otodidak jadinya. Dia tidak pernah belajar hermeneutik, dia tidak pernah belajar homiletik. Tapi bisa terjadi. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di sini kita belajar manajemen dan kepemimpinan melengkapi gereja, melengkapi yang kita kerjakan sebagai pemimpin gereja itu. Jadi sekali lagi mari kita berpikir alangkah baiknya kalau kita bisa berbuat yang lebih. Seperti itu. Jadi kalau bicara, kita bukan mau jadi manajer, kita tidak sedang memimpin perusahaan. Tapi ilmu manajemen bisa diterapkan di dalam gereja. Untuk pengkoordinasian, untuk pengontrolan bisa terjadi. Ya kalau gereja, maaf, misalnya jemaat di bawah 10 mungkin tidak ada masalah ya. Nggak susah ngaturnya. Tapi kalau udah ratusan, nah ini yang jadi masalah. Kalau manajemennya tidak bagus, nah itu membuka peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak di dalam kebenaran gitu. Di sana ada persaingan, di sana ada politik, di sana ada bermacam-macam dengan jemaat yang berbagai latar belakang. Nah, di sini perlunya seorang pemimpin, dia belajar manajemen, dia belajar kepemimpinan, dia belajar tadi administrasi dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya seorang itu belajar untuk lebih baik, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan kita. Sehingga maaf kata ya, kita cenderung dalam organisasi, dalam prakteknya itu masih lebih baik organisasi sebelah, ya, secara administrasi. Bahkan untuk ngitung jumlah jemaat aja kita kebingungan. Kadang-kadang mungkin pakai apa itu, pakai urapan itu. Jadi kadang kayak tebak-tebakan begitu. Saya pernah mendengar kata Dirjen Dimas Kristen laporan jemaat kita itu sudah mencapai 3.000, 4.000. Tapi ternyata waktu dihitung 800. Nah, yang benar yang mana sebenarnya? Karena kita tidak punya sebuah pengelolaan administrasi jemaat. Nggak tahu jemaat yang mana yang dihitung sebenarnya. Nah, setiap ada mukerna, setiap ada mukerda, setiap ada musda, selalu minta data baru. Data lama seolah-olah sudah apa itu? Sudah dibawa ke surga, sudah nggak ada lagi. Setiap ganti pemimpin daftar baru lagi. Karena tidak ada pengelolaan administrasi yang baik. Jadi kalau administrasinya baik, misalnya Bapak Ibu tadi, kalau ada jemaat dibaptis nggak usah nanya lagi namanya siapa, tanggal lahir di mana, orang tuanya siapa, sudah ada di database. Kalaupun dia meninggal nggak usah tanya lagi keluarganya di situ, sudah ada dia. Kapan dia lahir, di mana dia lahir, itu sudah jelas. Saya punya pengalaman, ada seorang tua sebatang kara, oma-oma itu meninggal. Untuk nulis di mana dia lahir dan kapan dia lahir, kan nggak mungkin saya tanya sama Tuhan. Mestinya kan waktu hidup sudah diberikan datanya. Menghubungi siapa kalau tidak ada yang bisa dihubungi? Minimal ada 2 nomor yang bisa, orang dekat yang bisa dihubungi. Itu kan bagian administrasi. Jadi maksudnya tidak ada ruginya kita belajar manajemen dan administrasi dalam gereja. Cuma memang tidak menarik karena ini kan tidak berhubungan langsung dengan sorga. Kan kita kadang-kadang begitu. Saya pengalaman kalau ngajar PAK itu, pendidikan agama Kristen, itu kurang semangat karena tidak ada hubungannya dengan sorga. Tapi kalau ngomong akhir zaman, kuda putih, waduh semangat sekali orang itu. Kita sebenarnya di dunia harus kita kerjakan dengan baik. Orang malas belajar manajemen administrasi. Kan aku bukan menjadi manajer, aku bukan perusahaan. Ini duniawi, itu alasan-alasan klasik. Padahal kita perlu ilmu mengatur, ilmu mengkoordinasi, ilmu mengontrol itu. Supaya gereja kita lebih baik, sampai gereja lokal. Bisa jadi percontohan, bisa jadi lebih baik. Termasuk keuangannya.
bisa kontrol keuangannya. Nah, gereja kita kan tadi kalau habis masa waktu tadi laporan saldo 0. Nanti cari lagi, terakhir saldo 0. Ini kenapa? Karena tidak ada tracing bagaimana penggunaan uang itu, terus keseimbangan balansnya dari uang itu nggak ada. Sehingga kadang-kadang lebih besar pasak daripada tiang. Dan habis minta Tuhan kirim uang. Karena kita tidak menggunakan balansnya pengeluaran dan pemasukan itu. Dikeluarkan sebanyak-banyaknya, nggak tahu masuk dari mana. Gitu. Jadi di sini pentingnya Bapak Ibu kita mengelola sebagai seorang manajer, pengelola itu di dalam gereja, termasuk leadership dalam kepemimpinan, supaya sehat, keuangan kita baik. Kan itu kalau bisa dikontrol, bisa keuangannya bagus, berjalan dengan baik, peruntukannya bisa efisien, efektif, dan sebagainya. Kalau tidak terkontrol, mau 1 hari habis, 1 hari bisa habis. Sehingga di sini seorang gembala bisa mengontrol, seorang pemimpin bisa mengontrol semuanya, baik keuangan, baik data jemaatnya, dan semuanya bisa diawasi, bisa dikontrol, bisa dilihat perkembangannya. Sehingga dengan melihat statistik gereja, misalnya contoh Bapak Ibu administrasi, dalam 3 tahun terakhir jemaat ini cenderung menurun. Soalnya kalau cuma di angan-angan susah Bapak Ibu, mesti dicatat, mesti ditulis. Karena dengan itu kita tahu kalau mengalami penurunan, perkembangan, pertumbuhan atau tidak. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau suruh belanja tidak ada catatan, itu keuangannya bisa jebol. Tapi beda kalau sudah ada catatan. Ini contoh sederhana saja. Sederhana saja. Apa kalau ke mall, pergi ke mall itu uang berapapun bisa habis. Tapi kalau ada catatan, ada skala prioritas, itu bisa berubah, bisa terkontrol. Sama, gereja juga sama pada prinsipnya. Kalau tidak terkontrol, maka keuangan gereja akan hancur. Dan tidak ada efektivitasnya, efisiennya, itu tidak ada. Itu. Kan ada ayatnya, kesusahan sehari cukup sehari, besok punya kesusahannya sendiri. Habis 1 hari ini, habis, besok Tuhan kasih lagi. Itu kan sebenarnya pemaksaan terhadap tafsir dari Alkitab itu. Padahal tidak begitu. Nah, jadi ini yang menjadi pemikiran kita. Dalam manajemen yaitu ada ilmu dan seni, dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan dari semuanya. Saya lanjutkan. Kepemimpinan adalah perihal pemimpin yang merupakan satu seni dan tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi seorang pemimpin di sini adalah bagaimana seni tata cara atau kemampuan membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok untuk mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Jadi itulah kepemimpinan. Nanti kita bahas selanjutnya dalam penjelasan berikut. Bicara organisasi, kita sudah bicara kemarin, saya tidak banyak berbicara ini, tapi yang jelas pengertian organisasi juga diambil dari kata organizing, yang berasal dari kata organize, yang berarti menciptakan struktur dan bagian-bagian yang dipersatukan. Demikian juga sedemikian rupa sehingga hubungan antara yang satu dengan yang lainnya terikat oleh hubungan keseluruhan, mengkoordinasi. Administrasi juga kita sudah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu bicara penggabungan 2 kata Latin yaitu ad dan ministre, yang berarti melayani, mengurus, bertanggung jawab atas suatu urusan kekayaan harta milik berikut personilnya kepada pemilik dari suatu urusan tersebut,
menata, mengurus, bertanggung jawab, dan seterusnya. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita dipercayakan, ingat, kita harus bisa kelola. Saya mengingat ini, tentang daya kelola ini. Sebentar. Bahwa manusia itu diciptakan dengan daya kelola. Nah, ini. Jadi ada namanya mandat mengelola. Ini sebagai manajer. Kata manajer itu kan kerennya. Kata manajer ini kan ya enak didengar juga. Tapi sebenarnya seorang manajer itu seorang pengelola. Yang mengelola. Nah, Tuhan dalam menciptakan kita sebenarnya ada mandat mengelola. Kalau kita perhatikan, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, tentang mandat mengelola ini. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi Allah menciptakan kita dengan dua mandat. Berkuasa dan menaklukkan. Jadi Kejadian 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu bergambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala ternak, dan atas seluruh bumi dan segala binatang yang melata dan merayapi bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu bergambarnya, bergambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, taklukkan, penuhilah bumi dan taklukkan itu." Jadi ada, dan dikatakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, diulang kembali. Dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, ada kata menaklukkan dan mengelola ini. Kabas dan radah dipakai dalam bahasa Ibrani itu. Kabas bicara menguasai, menaklukkan, diberi mandat berkuasa. Tapi radah itu berbicara mengelola. Sehingga manusia diberikan kuasa atas binatang-binatang yang merayap di bumi dan sebagainya. Sehingga kalau di sini Bapak Ibu lihat, kenapa kita boleh menyembelih ayam? Karena itu sudah dikuasakan kepada kita. Jangan nyembelih orang. Nyembelih orang itu kan tidak dikuasakan. Saudara boleh membunuh binatang. B1, B2 boleh. Tapi jangan bunuh orang. Karena saudara diberikan kekuasaan itu. Kata kabas itu. Menaklukkan dan menguasainya. Tapi kalau bicara radah, bicara mengelola. Sehingga pada prinsipnya manusia siapapun dia punya namanya mengelola ini. Inilah fungsi manajemen itu. Dalam hal apapun, manusia diberi kemampuan untuk mengelola. Perhatikan di sini. Allah memang menyediakan tanah, benih, sinar matahari, dan hujan. Tetapi mengolah tanah, mengelola dan mengolah tanah menjadi lahan untuk menabur dan menuai adalah bagian kita. Sehingga tidak mungkin manusia itu diciptakan tanpa fasilitas Allah itu. Sehingga diciptakan pada hari ke-6 karena semuanya sudah ada. Baru dikelola, bukan mengadakan, tapi mengelola. Ini contoh saja dalam mengelola. Saya kalau diberikan berkat Tuhan, ya 1/10, ya kan, 1/10 diberikan kepada rumah Tuhan, tapi 90 dikelola.
Nah ini salahnya kadang-kadang kita memahami. 10 punya Tuhan, 90 punya kita. 10 kita berikan kepada Tuhan, yang 90 punya kita habiskan begitu saja. Padahal tidak. 10 untuk rumah Tuhan, tapi 90 diberikan kuasa atau mandat mengelola. Siapa yang pintar kelola, dia akan melipat gandakannya. Tapi yang tidak, dia akan kekurangan. Mandat mengelola ada di situ. Kalau bicara 10% milik Tuhan, 90 suka milik Tuhan. Hidup kita pun milik Tuhan. Jadi seperti itu memahaminya. Karena ada orang ini mencobai Tuhan. Ini milik Tuhan, rajin dia berikan 10. Tapi dia nggak bisa ngelola. Padahal dia ada mandat mengelola, mengatur yang diberikan 90 itu. Bukan semau-maunya ini. Karena ada pertanggungjawaban nantinya. Itu contoh saja dalam mandat mengelola, mengatur. Ini ada contoh yang bisa kita lihat, tapi hanya contoh saja. Misalnya, dalam mengelola keuangan kerajaan sebagai seorang manajer, hemat bukan pelit. Hemat ya, hemat itu efisien, efektif. Sederhana dan bukan asal-asalan. Pakailah keuangan dan sesuatu yang benar. Karena akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. 4, menjaga benih untuk ditabur dan jangan rakus. 5, menghasilkan uang dengan bekerja. Kata bekerja ini jangan dipahami selalu dengan bisnis. Semua orang diberikan kemampuan untuk melakukan aktivitasnya sesuai panggilannya. Untuk dia bisa menghidupi dirinya. Semua hasil untuk pekerjaan Tuhan dan berbagi kepada orang. Nah, ini mengelola. Jadi manusia pada prinsipnya, pada dasarnya itu punya mandat mengelola. Kalau misalnya Bapak Ibu punya gaji misalnya 3 juta. Bisa sih makan 1 kali 1 juta juga bisa. Cuma 3 hari. Tapi kalau Bapak pintar, 3 juta dibagi 30. Oh berarti 100.000 sehari. 100.000 dipotong ini. Oh berarti 1 hari 50.000. Yang begitu kan sebenarnya enggak sulit begitu. Enggak sulit, enggak terlalu sulit. Tapi kadang-kala kita nggak mau yang begitu. Saya tidak baca semua ini. Karena ini bukan. Tapi minimal Bapak Ibu punya mandat mengelola sebagai manajer itu ada. Orang malas pergi kepada semut dan perhatikan lakunya. Belajar kepada semut. Semut saja bisa bijak, begitu. Bisa kelola gitu. Kenapa kita tidak? Mestinya manusia lebih bisa mengelola. Dan seterusnya. Saya tidak baca. Terus kedua, di sini kita lihat, Paulus berkata, orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi ini bicara pengelolaan begitu. Saya sudah jelaskan ini. Jadi kita diberikan mandat mengelola. Kalau urusan kematian kekal, Yesus sudah jawab di atas kayu salib dengan pengorbanan darah. Tapi sakit bersalin tanah akibat skendernya ini harus dijawab oleh tanggung jawab kita. Itulah bagian mandat mengelola itu. Sehingga tidak ada manusia tidak diberikan mandat mengelola. Semua jadi pengelola. Sehingga fungsi manajer dalam yang kita pelajari hari ini, belajarlah untuk mengelola dengan baik. Kalau tidak ya habis. Makanya kan Tuhan berikan kita pemikiran, kita diberikan pikiran untuk kita gunakan untuk mengelola itu, mengatur gitu. Bukan untuk didiamkan, tidak, untuk mengatur. Nah di situ kita jadi lebih baik. Nah gereja itu harus diatur oleh seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin. Gitu. Saya lanjutkan. Nah, jadi pengaturan sumber daya manusia itu ada.
Saya harap saya tidak perlu baca semuanya karena ada di bahan di materi yang sudah saya berikan. Tidak perlu dibaca semua. Karena saya hanya sampai 30 menit ke depan. Materinya sudah ada, PowerPoint-nya sudah ada, kan tinggal saudara bisa. Kan materi ini sebenarnya untuk peserta diklat. Saudara kan hanya menyampaikan. Saya tidak perlu semuanya saya jelas. Yang penting-penting saja. Ini misalnya fungsi-fungsi manajemen SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukan berarti mengabaikan Tuhan, sekali lagi. Sumber daya manusia tadi, daya mengelola itu ada. Manusia diberi kemampuan untuk mengelola apa yang diberikan Tuhan. Jelas itu. Ya. Manusia diberi kemampuan untuk mengatur apa yang diberikan Tuhan. Sehingga di sini fungsi-fungsi dalam manajemen sumber daya manusia adalah perumusan peraturan yang berfungsi memberikan peraturan sumber daya manusia mengenai rencana dan tindakan untuk peraturan pemerintah. Ini kalau dalam umum ini. Hubungan perburuan yang berfungsi mengembangkan program dengan berikan semangat tentang keluhan melalui program komunikasi. Jadi ada hubungan, ada perumusan aturan. Ini contoh sebenarnya ya. Itulah fungsi manajemen. Buat rumusan peraturannya. Apa gereja perlu peraturan? Yang jelas iya. Kalau gereja tidak ada peraturan, nanti semua mau sendiri. Iya kan, Bapak Ibu ya? Masuk jam 9 pagi. Jangan ada orang ibadah jam 11 siang atau jam 6 sudah datang. Karena ada aturannya jam 9 gereja. Tapi kalau kebaktian jam 9 datang jam 5 pagi, saudara kan terganggu juga. Ini orang nggak tahu aturan apa ya. Jadi ada pengaturan. Nah, itu Bapak Ibu yang membuat aturan. Misalnya kalau di gereja ini pakaiannya lah, apalah, terserah Bapak Ibu untuk mengaturnya lebih baik. Kan seperti itu. Maksudnya ada sebagai seorang pengelola buat aturan yang jelas. Karena kalau ditanya kan nggak ada aturannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada aturannya kan lebih baik. Gereja butuh aturan. Gereja bukan sorga. Gereja harus perlu pengaturan dari seorang pemimpin. Terus berikutnya dikatakan ada hubungan, saya pikir sudah jelas ya, kalau di dalam gereja kita sudah jelas hubungan pasti lebih baik jemaat dengan gembala. Perencanaan. Rencanakan segala sesuatu dengan baik. Nanti kita ulang lagi. Pelatihan dan pengembangan. Jadi begini Bapak Ibu. Sebagai organisasi, mestinya organisasi itu punya tanggung jawab untuk melatih dan mengembangkan anggota-anggotanya. Termasuk yang kita lakukan pada hari ini, puji Tuhan. Ada pelatihannya, ada pengembangannya. Kalau tidak bagaimana? Sehingga sebenarnya organisasi bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya untuk mengupgrade, untuk melatih dan mengembangkan sumber daya manusianya. Sehingga pendeta-pendetanya itu sekolahkan, dididik, didiklat, di lokakarya dan sebagainya. Supaya lebih baik. Itulah fungsi dari seorang manajer itu dalam mengelola jemaat. Administrasi dan sebagainya. Tunjangan ini, jangan ini karena perusahaan. Nah ini, manajemen konflik. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar, kalau di S1 itu ada namanya manajemen konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Nah, itulah konflik. Jadi konflik ini ada
bukan tidak ada. Jadi sekali lagi gereja bukan surga yang di dalamnya gereja ada konflik. Jadi tidak ada yang tidak ada konflik. Organisasi ada konflik. Konflik itu yaitu percekcokan, perselisihan, pertentangan yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Jadi seperti itu. Nah, ini konflik. Nah, konflik itu sebagai kesempatan untuk kita belajar dari apa yang terjadi, bukan dicari masalahnya sehingga kita mempersalahkan orang lain. Nah, sumber timbulnya konflik menurut Pak Yakob Tumatala ini disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama, konflik timbul karena adanya salah pengertian dari seorang terhadap yang lain. Salah mengerti, salah memahami, akan timbul konflik. Kedua, konflik timbul bisa juga karena dikarenakan salah tafsir seseorang terhadap yang lain. Kalau yang pertama salah pengertian, yang kedua salah tafsir. Salah menafsirkan. Kalau Bapak Ibu lihat orang diam itu multi tafsir itu. Diam ini apa maksudnya? Itu bisa jadi konflik Bapak Ibu ya. Orang banyak bicara bisa jadi konflik. Orang diam juga bisa jadi konflik. Konflik timbul diakibatkan karena kurang mengerti. Nah, di sini Bapak Ibu saya dapat jelaskan tingkat intelektual seseorang itu dapat mengurangi konflik. Iya. Saya dapat bayangkan saudara-saudara, kalau tingkat intelektualnya itu rendah, maka tingkat konfliknya jadi tinggi. Iya. Kalau saudara misalnya jemaat ya, kalau jemaatnya itu punya pendidikan bagus, intelektualnya tinggi, tingkat konfliknya rendah, karena bisa memahami, bisa mengerti, bisa menerima. Tapi kalau maaf, intelektualnya rendah, itu ribet itu. Itu gembala ngomong apa bisa tersinggung dia. Gembala ngomong ini salah. Gembala banyak bicara salah. Gembala diam salah. Tadi, kalau gembalanya gemuk, nanti dipikir tidak pernah puasa. Kalau gembalanya kurus, tidak diberkati. Tapi beda kalau punya intelektual baik, intelektualnya tinggi gitu ya. Dia kan bisa memahami orang lain. Ya tadi, nanti kalau banyak anak, ini kalau nggak ada anak lebih parah lagi, nggak punya iman katanya. Nah, itu jadi masalah, semua jadi konflik. Karena dimulai dengan ketidakmengertian itu. Sehingga Bapak Ibu kalau di Jakarta, daerah-daerah Jabodetabek itu, kalau merintis gereja di daerah-daerah Perumnas, Perumnas itu biasanya tipe 21, 36, itu rawan konflik itu. Itu banyak masalahnya. Tapi kalau misalnya di kawasan agak elit gitu, tingkat intelektual dari warga itu baik, itu minim konflik. Ya ada, tapi tidak terlalu besar. Nah itu sama dengan gereja sebenarnya. Ketidakmengertian kita itu membuat banyak konflik. Sama di organisasi kita. Kalau pendeta-pendeta kita, maaf, kurang pintar, ini rawan konflik. Iya. Sampai apa itu jadi dicurigai semuanya. Apa kalau musim-musim mau musda itu, aduh itu bisa ribut itu. Karena tingkat intelektualnya rendah. Kalau apalagi kalau sudah money politik itu yang bodoh-bodoh jadi sasaran. Iya, itu enggak di mana, bukan hanya di BPD, di semua juga sama. Karena kalau dia punya pemahaman lebih baik, sekolahnya bagus gitu ya, dia kan bisa berpikir sehat. Tapi kalau tidak, wah. Makanya kalau saya pernah sampaikan kepada jemaat itu, saya ajarin begini.
kamu jangan berkonflik dengan tukang becak. Gara-gara 1000 kamu bisa mati dibunuh, ditusuk olehnya. Karena mereka tidak mengerti dengan hal itu. Penting aku punya uang, dapat uang dari hasil. Tapi kalau orang sudah sekolahnya bagus, dia mikir itu. Aduh, kalau saya buat ini nanti akibatnya apa? Jadi untuk membuat konflik itu kecil begitu. Iya, dia mikir dulu. Tapi kalau maaf tadi, itu sama kuli panggul di pelabuhan itu jangan macam-macam. Bukan Makassar itu. Itu gara-gara cuma 1000 perak bisa apa itu? Nah, sudah keluar badik. Saudara tahu yang menyiksa apa itu? Ada penyiksaan itu yang di demo di Senayan di gedung DPR itu kan orang-orang buruh semua, pengembala kambing. Kalau orang pintar nggak mau melakukan itu. Nah ini maksudnya kedewasaan di dalam tingkat berpikir, dalam intelektual itu mengurangi konflik. Sehingga kalau pendeta-pendeta kita bagus dalam pendidikannya, konfliknya pasti akan berkurang. Tapi kalau pendeta-pendeta kita kurang pintar, ini masalah baru ini. Ngaturnya susah. Betul. Ya. Jadi belajar, makanya seorang pemimpin harus melatih, mengembangkan, mengupgrade para anggota supaya dia lebih dewasa, supaya konfliknya berkurang. Bukan tidak ada konflik, pasti ada. Nah, yang keempat, konflik timbul karena adanya pertentangan ide. Ide. Jadi ini sekali lagi, kalau ide itu tidak terlalu tajam sebenarnya untuk konfliknya. Tapi kurang mengerti dan yang lain ini cukup membuat kita melihat cukup bermasalah besar. Nah, yang berikutnya, dari Sugianto Wiryoputro mengatakan begini, faktor-faktor pendorong timbulnya konflik, keterbatasan sumber daya yang diperlukan bersama-sama. Nah, keterbatasan sumber daya itu termasuk tadi, kurang pinter. Iya. Jadi kalau sumber dayanya ini terbatas, untuk keperluan bersama itu konfliknya cukup besar. Kedua, perbedaan tujuan masing-masing bagian. Ketiga, berkaitan masing-masing kegiatan. 4, perbedaan dalam nilai dan persepsi. Yang kelima, gaya individual. 6, ketidakjelasan dalam organisasi. Hati-hati Bapak Ibu, dalam menyangkut organisasi ini kalau tidak jelas jadi konflik. Iya, jadi harus diperjelas dengan aturan-aturan yang mengikat. Kalau tidak, masalah jadi banyak. Jadi saya kira tidak perlu aspek manajemen, nanti diulang. Nah, pendekatan manajemen Kristen. Mempelajari manajemen secara baik. Jadi Bapak Ibu harus belajar manajemen dengan baik. Kita bukan jadi manajer, tapi fungsi manajemen berjalan dengan baik. Jadi dalam pengelolaan gereja, pengelolaan organisasi gereja, perlu mempelajari manajemen secara baik. Karena ini bicara pengelolaan. Yang kedua, mempelajari dan memahami firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita. Supaya agak berimbang lah. Ketiga, manajemen menjadi penghubung dan letaknya firman Tuhan sebagai dasar dalam setiap aspek dalam pemikiran. Ini kalau dalam Kristen ya, dalam gereja, jangan dilupakan firman Tuhan itu. Tapi bukan berarti hafal firman Tuhan, maksudnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya lanjutkan. Sarana dalam manajemen manusia, SDM. Jadi yang jelas dalam mengelola itu manusia.
sepanjang dia manusia diberikan mandat mengelola, saya sudah jelaskan tadi. Bapak Ibu diciptakan dengan mandat mengelola, seperti manusia diciptakan pada awal. Kabas dan radah ada pada manusia. Jadi sarana manajemen adalah kita yang pertama. Kedua, uang. Kalau saya katakan uang, Bapak Ibu langsung duniawi, kadang tidak. Selama kita di dunia, kita memerlukan namanya uang. Ini tidak bisa dipungkiri dan ini sebuah realitas. Uang itu diperlukan. Jadi bukan apa ya, kan selama di dunia kan untuk bangun gereja beli semen ya pakai uang. Jadi tidak bisa saudara ambil semen 100 karung terus ngomong sama punya toko, terima kasih Tuhan berkati dan Tuhan balas dengan lipat kali ganda. Enggak begitu. Tagihan datang. Saudara naik motor, naik mobil ke pom bensin, itu enggak lihat saudara pendeta tambah Tuhan. Jangan saudara isi bensin langsung ngomong terima kasih berkati, nanti Tuhan balas. Tidak ada. Bayar dulu. Semua begitu, karena itu sebuah realitas. Dalam organisasi juga sama dalam gereja itu. Nanti kalau mati lampu di gereja, jangan bicara kuasa kegelapan. Cek pembayaran listriknya sudah bayar atau belum. Karena kita butuh uang. Ini bukan apa ya? Ini bukan surga begitu, masih butuh uang. Jadi jemaat jangan dikit-dikit, oh Tuhan yang itu. Enggak, ini uang yang juga membayar. Uang juga masuk dalam manajemen itu. Iya. Atau kalau habis, ini karena ada ibu bendara ini. Kalau habis muda sewa hotel terus bilang terima kasih dan berkati Tuhan sudah tolong semuanya. Tidak bisa. Ada tagihan. Semua begitu. Pengelolaan organisasi perlu dana besar. Iya. Karena sekolah yang saya pimpin juga keuangannya besar itu. Belum sarana prasarana. Belum kalau ada yang rusak harus renovasi. Belum penambahan gedung. Belum biaya operasional. Belum penggajian dosen, staf dan sebagainya. Lebih rumit. Makanya ya tadi. Jadi ketua perguruan tinggi bukan cuma duduk-duduk. Mikirin bagaimana menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukannya. Iya. Kami bayar dosen itu minimal 1 bulan itu 50 juta lebih. Dan staf itu. Uang dari mana coba? Emang turun dari langit? Itu tidak. Kalau tidak dikelola dengan baik, lama-lama sekolah itu bangkrut tutup. Iya. Belum ngurus makan anak-anak di asrama. Yang setiap hari mereka harus makan. Itu harus dipikirkan itu. Dan yang lain-lain. Itu semua pakai uang. Jadi kalau yang paling dekat dengan ketua itu pasti bendahara. Karena yang sering telepon pasti itu sudah. Dikit-dikit keluarkan uang, bayar ini dan itu dan sebagainya. Jadi dalam pengorganisasian, khususnya dalam manajemen, keuangan itu menjadi satu sarana. Jadi jangan abaikan itu. Sehingga Bapak Ibu dalam gereja-gereja lokal, saya sarankan punya sumber keuangan mandiri. Karena organisasi kita hanya memberikan surat keputusan atau SK penggembalaan. Tidak membiayai Bapak Ibu, tidak membangun gereja Bapak Ibu. Bantu iya. Karena itu lagi PDI. Nah, seperti itu. Makanya kalau mau maju punya sumber keuangan sendiri. Iya. Kalau misalnya gereja itu besar, baru listriknya udah berapa puluh juta harus bayar. Dari mana? Oh dari persembahan, iya persembahan. Tapi tidak cukup. Sehingga perlu pengelolaan keuangan yang baik. Iya. Dan ini saya harap kita bisa melihatnya sebagai saran dalam manajemen. Lanjutkan. Jadi uang. Kedua material sudah jelas. Harus ada material. Material itu properti, artinya properti itu semua yang memfasilitasi.
Mesin, nah tadi saya sudah jelaskan mesin, termasuk material. Metode cara-cara. Ya kalau metode ya jelas ya, metode itu memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Sekarang bicara kepemimpinan. Swanberg berkata, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Jadi sekali lagi seorang pemimpin dalam kepemimpinan ada proses mempengaruhi aktivitas suatu kelompok. Jadi kita sedang mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kita, ide kita, dan sebagainya. Josh Terry berkata, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai satu tujuan kelompok. Jadi bagaimana Bapak Ibu mempengaruhi orang lain untuk melakukan dari apa yang menjadi tujuan kita. Menggerakkan anggota-anggotanya, mempengaruhi yang lain untuk melakukan mencapai tujuan itu. Jadi seorang pemimpin nantinya harus punya kemampuan seni mempengaruhi orang lain. Jadi mengajak gitu membawa orang lain itu mengikuti apa yang menjadi tujuan kita. Sehingga di situ ada lobby-lobby. Bukan politik ya, bukan. Tapi lebih bagaimana mempengaruhi orang lain untuk bekerja untuk mencapai tujuan kita bersama. Menurut Robert Tannenbaum berkata, pengaruh antar pribadi yang dilakukan oleh dalam situasi yang diharapkan melalui proses komunikasi pada pencapaian tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan kemampuan. Jadi Bapak Ibu, definisinya pengertian dari kepemimpinan adalah sebagai proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Apa maksudnya? Yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi itu kita mengkoordinasikan itu sebagai pemimpin, bawahan, dan atas. Sehingga seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain. Bagaimana mengerjakan tujuan bersama itu sampai terjadi, sampai terwujud begitu. Jadi mengajak, menjelaskan, mempengaruhi supaya giat di dalam melakukan pekerjaan itu. Karena saya juga seorang pemimpin, Bapak. Sehingga dalam visi misi dari sekolah sebagai perguruan tinggi, saya ajarkan kepada semua, saya ajak mereka semua melakukan ini loh visi kita. Gitu. Jadi itulah di mana seorang pemimpin berfungsi mewujudkan visinya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya pinter-pinter kita untuk melobinya. Mungkin kalau dia sama-sama suka makan durian, kita duduk bareng di sini. Makan durian. Tapi intinya bukan makan durian sebenarnya. Bagaimana saya mengajak kamu untuk mencapai tujuan dan visi itu. Itulah seni dalam mempengaruhi itu ada di situ. Misalnya kita duduk minum kopi. Bukan masalah minum kopinya. Tapi bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi untuk kita ayo sama-sama bekerja. Biasanya kan kita orang timur itu lobbynya itu duduk makan. Itu seni mempengaruhi. Jadi, yuk kita bicara. Begitu. Nah, Bapak Ibu sebagai pemimpin bisa mempengaruhi orang jemaat juga sama. Dalam memimpin jemaat, bagaimana kita bisa mempengaruhi jemaat untuk mencapai tujuan bersama. Bukan tujuan pemimpin itu, tapi tujuan bersama. Gitu ya. Saya suka begitu. Kalau orang-orang agak keras gitu, susah di ngomong, susah dipengaruhi, berarti kita harus duduk minum kopi atau kita makan.
supaya kita bisa mencairkan suasana. Sehingga disitulah terjadi dialog. Jangan karena tidak suka, jangan karena dia tidak mau terus dimusuhi, jangan. Itu tidak bagus. Jadi pinter-pinter jadi. Tidak, saya kalau urusan yang lain tidak. Kalau gereja saya duduk. Makanya kalau Bapak Ibu ada program-program gereja itu ada retreat, itu seperti itu karena kita sedang ingin bicara bersama di sini. Jangan cuma foto-foto, duduk-duduk, bukan. Ada tujuannya, gitu. Ada visi yang mau dicapai. Nah, itulah dalam kepemimpinan seperti itu. Paling efektif itu. Apalagi kalau retreat gratis, tidurnya di hotel, itu paling senang. Padahal dia sedang dalam, kita mau bicara bersama. Itulah seni dalam sebuah kepemimpinan. Saya contohkan kalau melobi orang, ya kalau melobi asib ini Pak Agustinus Bali ini suka ngelawan saya. Tunggu saya ajak dia, apa kesenangan dia? Itu. Ayo kita ngobrol. Cair, ayo ini tujuan kita laksanakan. Itu. Makanya jadi pemimpin tidak gampang. Tidak gampang sekali. Karena saya pemimpin juga. Saya mimpin staf, mimpin dosen, mimpin orang-orang di bawah saya itu banyak sekali di Jember itu. Belum biro-biro, belum alumni dan sebagainya. Itu kalau diikuti 1000 maunya itu. Tapi saya mau coba 1. Bisa. Ayo kita ngobrol bareng. Kita ngomong bareng gitu untuk mencapai tujuan kita. Oke. Nah, kepemimpinan. Jadi dalam kepemimpinan ini, Bapak Ibu, kepemimpinan adalah kemampuan dan seni dalam mempengaruhi, membimbing, serta mengarahkan orang lain bergerak untuk mencapai tujuan bersama yang telah dirancangkan atau dicanangkan atau direncanakan. Dalam definisi ini dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan yang dapat dicontoh dalam hal kepribadian, integritas, komitmen, loyalitas, karisma, keinginan, kecerdasan, kesehatan, percaya diri, memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi ada kemampuan seorang memimpin ini, bukan tidak ada kemampuan. Yang kedua, seni. Karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berbagai teknik untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain bekerja sama dalam kepatuhan, kepercayaan, dan kehormatan secara dinamis untuk tujuan yang direncanakan. Jadi ada kemampuan, ada seninya. Sehingga Bapak Ibu dalam memimpin itu perlu ada seni. Selain kemampuan di dalam memimpin, ada seninya. Coba perhatikan, kita bicara kepemimpinan. Kalau seorang pemimpin tidak punya seni di dalam mempengaruhi untuk mencapai visi misinya, jadi kaku. Pinter iya. Komunikasinya tidak berjalan, seninya tidak bagus. Contoh misalnya, dulu ada namanya Gubernur DKI Jakarta. Itu cerdas, pintar. Tapi tidak menguasai seni di dalam berkomunikasi. Ucapannya cenderung kasar, yang akhirnya jatuh. Sama. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pemimpin yang baik, punya kemampuan di dalam memimpin, yang kedua punya seni mempengaruhi. Jadi jangan apa ya itu? Ya kalau disebut lobby-lobby ya juga gitu ya, lobby-lobby ngobrol-ngobrol. Oh begini loh. Nah memang itu digunakan gitu oleh kita. Seorang gembala bisa mengambil hati jemaatnya. Itu seni dalam memimpin. Iya kan? Kalau saudara terus bersih tentang dengan jemaat, repot saudara-saudara. Gembala kalau terus apa itu saling ribut dengan jemaat itu tidak menjalankan visi misinya, sehingga pintar mengambil hati jemaat. Ya, gitu. Jadi
Jangan kaku begitu. Saya kan gembala, saya pemimpin, saya punya kewenangan, saya berkuasa. Bukan itu. Tapi punya senilah mengambil hati anggota dari yang dipimpin. Iya, mesti begitu. Kalau tidak, kadang apa itu? Kalau ada yang cerita main catur, dia pura-pura mengalah, padahal dia bisa menang. Karena itu seni kan, bagaimana dia supaya senang. Besok diajak lagi, ngobrol lagi, begitu. Itu seni namanya. Sehingga Bapak Ibu nanti di dalam pemimpin jemaat, pemimpin apapun, ada hal-hal yang memang harus kita seperti itu. Lobby-lobby. Tapi jangan licik ya, maksudnya jangan ada tujuan jahat, jangan, itu tidak benar. Jangan apa itu mau ngelabui orang, jangan. Tapi benar tulus kita menggunakan. Enak belajar kepemimpinan ini, Bapak. Lama-lama, pertama rumit, lama-lama makin asik, senang. Nah sekarang teologisnya. Bagaimana sih dalam pemahaman teologis dari kepemimpinan? Teologi kepemimpinan adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan Allah dalam proses kepemimpinan, di mana Allah sebagai pemimpin agung memimpin manusia dan mempercayakan kepemimpinan terhadap manusia yang dipilih. Dalam teologi kepemimpinan ini, sekali lagi, mempelajari hubungan manusia dengan Allah dalam proses kepemimpinan, di mana Allah sebagai pemimpin agung memimpin manusia dan mempercayakan kepemimpinan terhadap manusia yang dipilih. Sehingga di sini kita lihat nanti ada 3 arah kepemimpinan itu. Yang pertama, motivasi teologi kepemimpinan yang bersifat God-oriented, yaitu di mana tertuju, terarah, serta terfokus kepada Allah. Jadi dalam tujuan kepemimpinannya, fokusnya Tuhan. Tapi yang kedua ada namanya other-oriented, artinya tertuju, terarah kepada orang lain. Dan yang ketiga ada namanya motivasi dalam teologi kepemimpinan bersifat self-oriented, tertuju kepada kepentingan dirinya sendiri. Itu arah teologinya dalam kepemimpinan. Jadi di sini Bapak Ibu, yang jelas kalau teologi pasti Tuhanlah arah. Pasti Tuhanlah yang menjadi tujuan dari kepemimpinan. Ya. Dasar teologi kepemimpinan. Pertama, panggilan Tuhan. Jadi ini sampai ini saya mesti meyakini bahwa kepemimpinan itu panggilan sebagai pemimpin, panggilan Tuhan. Jadi di sini letaknya Bapak Ibu, saya meyakini pemimpin datang dari Tuhan. Ya, saya banyak belajar tentang pemimpin dunia dan pemimpin negara. Kalau kita dulu berpikir siapa Pak Jokowi itu, Joko Widodo itu, kenapa tiba-tiba jadi presiden? Tidak ada sejarahnya. Ya. Kenapa Pak Soeharto bisa jadi presiden pada anak petani desa? Ya. Karena pemimpin datang dari itu. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, itulah kenyataan. Amin. Apalagi pemimpin gereja. Itu orang suka tidak suka. Kadang dia memang kontroversi, tetap Tuhan pilih dia menjadi pemimpin. Mubes. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau saya berbicara dari mana jalannya saya menjadi pemimpin di GPC itu, di STA Jember itu. Saya bukan alumni, bukan. Tidak, saya bukan alumni. Saya masuk Jember 2016, mulai dengan Direktur Paskasar. Kalau mau jadi pemimpin kan dari alumni cukup banyak. Yang sudah jadi dokter banyak. Yang sudah menetap di sana cukup banyak. Tapi saya percaya dari Tuhan. Saya tidak pernah menginginkannya gitu ya. Tapi itu datang dari Tuhan. Emang seperti itu. Kadang-kadang kok bisa dia padahal dia jahat gitu. Kok bisa jadi pemimpin ya?
bahwa pemimpin datang dari percayaan. Mau saudara suka tidak suka, dia diangkat Tuhan jadi pemimpin. Itu nanti saudara bisa renungkan, kok bisa dia jadi pemimpin ya? Memang Tuhan taruh di situ. Ada orang yang suka menginginkan, bahkan ambisi sekali, tidak bisa. Karena memang Tuhan tidak taruh di situ. Makanya kalau ada apa itu musnah itu, saya tidak mau pusing, karena saya tahu bahwa Tuhan yang ambil dari pemimpin. Ribut gitu. Karena saya milih di 2 tempat nanti Bapak. Saya milih di Jawa Barat karena saya majelis daerah Jawa Barat. Saya milih di Jawa Timur karena saya ketua Sekolah Tinggi Alkitab juga. Jadi saya mimpin saya milih 2 majelis daerah. Tapi saya tidak mau pusing. Saya percaya semua datang dari Tuhan. Semua baik, gitu aja. Saya tidak perlu mengatakan si A lebih baik atau si B lebih jelek, tidak. Saya tahu pemimpin datang dari Tuhan. Tidak mungkin jemaat Tuhan, jemaat yang dipercayakan Tuhan, umat Allah itu lepas kendali dari Tuhan. Semua dalam tangan Tuhan. Gitu. Kalau belajar pemimpin begitu, enggak masalah siapapun jadi pemimpin. Iya. Iya kan. Mau dia pemimpin yang maaf tidak sepaham dengan kita, dialah pemimpin. Iya. Jadi seperti itu. Saya tidak sedang bicara siapa-siapa, tapi saya bicara kepemimpinan secara umum. Iya. Saya ingat waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta, sudah jelas pasti si A yang menang. Ternyata tidak. Justru yang tidak suka yang menang. Padahal tidak ada ceritanya dia menang. Tidak ada istinya rencana untuk dia menang. Tapi dia menang. Itulah yang dimaksud bagaimana kalau Tuhan sudah tetapkan seorang pemimpin. Jadi ya begitu. Belajarlah dari situ. Kalau saudara jadikan gembala jemaat, pemimpin jemaat, emang saudara punya cita-cita jadi pemimpin jemaat? Tidak. Saya bukan anak pendeta. Saya tidak ada keturunan pendeta. Iya. Tapi saya jadi pemimpin jemaat, jadi gembala. Gembala jemaat. Apalagi Jember itu tempat kelahiran saya. Tapi waktu saya kecil sampai pemuda remaja, saya tidak punya agama yang jelas. Tapi itulah hebatnya Tuhan, ya. Jadi oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Nah, ini secara teologis kita bicara pemimpin itu adalah panggilan sebagai pemimpin dari Tuhan. Kedua, Alkitab sebagai dasar teologi kepemimpinan. Jadi semua kepemimpinan harus berdasar kepada Alkitab. Yang ketiga, dasar etika moral teologi kepemimpinan itu sendiri. Ada dasar etika dan moralnya. Nanti saya jelaskan satu. Kalau sempat. Yang jelas panggilan Tuhan. Panggilan sebagai pemimpin Kristen. Ini Profesor Dr. J. Robert Clinton berpendapat bahwa pemimpin Kristen adalah seorang yang telah dipanggil Allah sebagai pemimpin yang ditandai oleh adanya kapasitas memimpin. Kedua, tanggung jawab adalah sebagai pemberian Allah. Memimpin suatu kelompok umat Allah mencapai tujuan Tuhan. Nah, seorang pemimpin Kristen, dia sebenarnya seorang yang telah memenuhi panggilan Tuhan sebagai pemimpin. Tandanya seperti ini. Kapasitas memimpinnya ada. Tanggung jawab sebagai pemberian Allah. Memimpin satu kelompok umat Allah. Dan mencapai tujuan Tuhan. Inilah yang diharapkan menjadi pemimpin Kristen. Baik gereja, organisasi, dan semua yang terlibat dengan umat Tuhan. Jadi itu yang pertama adalah kita lihat dipanggil Tuhan menjadi pemimpin. Jadi tadi itu
Mau suka tidak suka, kalau memang seorang itu dijadikan pemimpin, terimalah. Oke, kita akan lebih cepat sedikit. Waktunya udah habis ini. Jenis-jenis atau gaya kepemimpinan. Pertama, karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah suatu bentuk kepemimpinan yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau mistis, sehingga para pengikutnya sangat percaya kepada kepemimpinan tersebut. Pemimpin karismatik menggunakan gaya yang diktatorial, bahkan juga menggunakan paternalistik. Sebagai gaya kepemimpinannya. Jadi yang pertama karismatik. Kedua, otokratik. Otokratik ini pemimpin otoriter, yaitu pemimpin yang berdasarkan kekuasaan. Dengan kata lain, ia mengarahkan segala sesuatu dengan kehendaknya. Tipe kepemimpinan seperti ini beranggapan bahwa tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadi pemimpin. Jadi otoriter. Jadi ini itu tadi self-oriented itu. Jadi semua harus tertuju kepada dia. Ini otoriter. 3. Paternalistik. Pater dari kata kebapaan. Kepemimpinan ini ditandai dengan suatu pemimpin yang bersikap seperti seorang bapak, yaitu pendidik, pengasuh, pembimbing, dan penasehat dengan memperhatikan kesenangan dan kesejahteraan yang dipimpinnya. Kepemimpinan ini banyak digunakan dalam masyarakat tradisional. Nah, gereja kita, khususnya pengembalaan itu menggunakan kebanyakan paternalistik, yaitu kepemimpinan yang bersikap sebagai bapak yang mendidik, mengasuh, dan membimbing. Itu kebanyakan yang terjadi dalam gereja kita. Yang keempat, demokratis. Kepemimpinan ini ditandai dengan adanya partisipasi kelompok dalam menentukan tujuan dan pemanduan pemikiran untuk menentukan, memutuskan cara-cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi ditandai dengan partisipasi kelompok dalam menentukan tujuan. Jadi suara terbanyak itu yang dianggap benar, Bapak Ibu. Atau yang sering kita dengar dalam demokrasi. Suara rakyat, suara Tuhan itu istilahnya bukan suara Tuhan. Artinya suara yang terbanyak itulah yang menentukan, itulah demokratis itu. Jadi dikatakan benar kalau yang banyak ini mengatakan benar. Itulah demokratis. Tapi sekali lagi, dalam kepemimpinan pengembalaan di gereja kita itu menggunakan paternalistik. Jadi kebapaan itu yang dipakai. Dan saya kira tidak ada yang otoriter. Dan itu yang terjadi dalam gereja-gereja. Sehingga gereja kita dianggap paling familiar di dalam pengembalaan itu. Dibandingkan gereja-gereja. Oke. Saya kira ini sudah saya jelaskan dalam visi misi integritas dan sebagainya. Ini masih cukup banyak Bapak Ibu. Karena saya harus ada jadwal lain. Ini nanti dibaca cukup, saya berikan materi saja. Kan Bapak Ibu yang akan memberikan materi kepada peserta di. Sudah lengkap. Tinggal dibuka saja. Saya sudah jelaskan yang penting-penting. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya untuk manajemen dan kepemimpinan gereja. Saya serahkan kepada Bapak Sony. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Lim yang sudah menyampaikan materinya di malam hari ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kita akan berdoa. Bapak Pendeta Lukas Hamadi, silakan. Silakan, Pak. Puji Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, di sore menjelang malam hari ini kami mengucap syukur
Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh dipertemukan di udara dalam program Zoom, dalam pendidikan guru di sore menjelang malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami percaya bahwa apa yang telah kami dapatkan di malam hari ini berguna bagi kami semua, dan itu juga menjadi berguna bagi anak didik kami yang akan diajarkan pada minggu berjalan besok ya Tuhan. Bapak di sorga, kami berdoa buat guru kami, Bapak Dr. Prof. Lim. Tuhan terus memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan dalam tugas-tugas pelayanannya sebagai pimpinan sekolah tinggi Alkitab maupun sebagai pengembalaan dan pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan terus memberkati, berikan kemampuan kekuatan senantiasa, berkati keluarga, ibu, dan anak-anak senantiasa, jemaat semua. Tuhan memberkati. Berkati kami semua yang telah berpartisipasi dalam program Zoom di malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami bersyukur buat program yang indah di malam hari ini. Kami akhiri pertemuan kami dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Lukas. Ya. Bapak Ibu tolong ditunjukkan wajahnya, saya mau ambil gambar. Silakan semua bisa ditunjukkan wajahnya. Makasih Om Lim. Ya, kasih Bapak Edi. Terima kasih Om Lim. Ya. Terima kasih Om Lim, sehat selalu. Tambah segar. Oke, tulis memberkati. Selamat malam. Ya, Tuhan berkati, saya Lim. Berkati. Ya, Om, Tuhan berkati Om. Semua. Oh iya, nanti semoga bahannya Tuhan saya yang kirim. berjasa. Pak Ferry tidak ada ini. Kirim ke saya aja, Pak. Pak Sony ya. Oke. Saya kirim sebentar. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, Om, Tuhan berkati. Berkati.